Pemirsa yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat kepada baru yang bergabung menyaksikan acara ini, nikmatnya sedekah. Dan pagi ini kajian kita, yakni yakin dibalas. Pastinya timbul sebuah pertanyaan, apa maksudnya yakin dibalas? Kita langsung tanya Ustaz. Ustaz, maksud yakin dibalas itu apa? Begini ya, bukan kitalah pengendali dari alam ini. Bukan kita pengendali dari segala kejadian. Bukan kita pemilik segala kehendak, tapi Allah. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik, kemudian memasrahkan kepada Allah. Apakah yang terjadi udah terserah Allah. Tapi yakinlah bahwa kalau kita sudah menuruti apa yang Allah seru, masa iya sih Allah nggak ngaturin yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Bertakwa kepada Allah, dan kepada Allah lah orang-orang yang percaya itu bertawakal. Orang-orang beriman itu bertawakal. Suatu hari ada seorang ibu yang bersedekah. Dia berharap benar ada 1-2 hajatnya terpenuhi. Begitu siang, anaknya kembali. Begitu siang anaknya kembali dalam keadaan lecet, dia punya dengkul. Orang yang beriman mengatakan sedekah pagi harinya sudah dibalas. Walaupun belum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kan dia inginkan 1-2 hajat tuh. Ternyata siangnya anaknya pulang dalam keadaan lecet. Orang beriman membaca tanda-tanda alam itu sebagai sebuah jawaban dari Allah. Dia nanya, kenapa nak? Ini mak, waktu mau nyebrang ada temen ayah bercanda. Ayah jatuh mak, kepleset. Nyebrang depan sekolah. Iya mak. Terus cuma lecet doang. Iya mak, lecet doang. Makasih Allah, kau telah membalas sedekah saya. Nah, begitu persasa udah dibalas, sedekah lagi untuk hajatnya tadi. Ada saya punya kawan, dia mencari jodoh. Dia sedekah nih, jebret 50.000. Dapat laptop. Dia laporan ke saya. Ustaz, aneh mau dapat jodoh, tapi yang Allah kasih laptop. Allah nggak tahu ya? Bukan Allah nggak tahu. Allah sayang mas itu. Situ barangkali lagi butuh laptop. Iya sih, bener juga. Saya ini kerjanya reporter, Ustaz. Terus di tengah-tengah waktu saya, kadang-kadang saya pengen nulis. Emang lemot bener nih notebook saya. Allah ganti pakai notebook yang ini. Terus bagaimana Ustaz? Ya mari notebooknya. Kan yang pengen jodoh kan? Mari notebooknya. Ya lah Ustaz, dipakai dulu lah. Entah kalau udah dipakai, udah agak lamaan saya sedekahin mau Ustaz. Ntar jodohnya nggak datang loh. Iya kalau gitu mah. Kasih notebook. Jalan. Dapat motor. Lapor lagi ke saya. Ustaz, 50.000 dapat notebook, sedekah notebook dapat motor. Bagaimana nih Ustaz? Ya mungkin Allah nyuruh kamu nyari keliling tuh, jodoh pakai motor. Ya, bawa bendera, nyari jodoh, ke kemana-mana. Udah saya bilang terusin perjalanan, terusin perjalanan. Ingat tema tentang hutang, hutang 1 miliar, punya duit 10.000, berangkat menuju Allah. 10.000 lewatin, seng. Begitu lewatin nanti punya rezeki 100.000. 100.000 ingat, belum mencapai nih tujuan. Belum nyampe terminal. Kita lagi ganti-ganti terminal. Berangkat lagi, 100.000 sikat. Dapat 1 juta. 1 juta menghasilkan berapa? 10 juta. Begitu dapat 10 juta nih keuntungan, ingat, oke, ini menuju perjalanan 100 juta. Sikat lagi, zeng. Dapat 100 juta. 100 juta ini insya Allah sudah cukup tuh. Nganterin 1 miliar, sikat. Set. Dapat 1 miliar. Subhanallah. Allah. Maka saya bilang sama dia, ya sudah, notebook sudah diserahkan, motor lah diserahkan juga kepada Allah. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini nggak ada kabar tuh. Apa dia benar dapat, apa kagak? Tapi saya yakin dia dapat. Saya yakin saya dapat. Dia dapat, saya yakin. Nah, ada juga cerita waktu tahun 2000 berapa gitu ya, saya sama perwakilan Jawa Timur dulu ngadain seminar. Dulu seminar saya judulnya serem-serem. Sampai kemudian di apa ya kan kadang-kadang mereka tidak mengerti bahasa marketing ya. Saya bikin judul tuh begini, How to make money in 7 days.
How to make money in 7 days. Bagaimana mencetak uang dalam 7 hari. Jadi saya kadang-kadang suka nantang jamaah, mari sedekah. Buktikan, dalam 7 hari terjadi keajaiban. Hari ke-8, lihat. Sayang judul itu banyak yang protes. Akhirnya diganti dengan The Power of Giving. Rupanya The Power of Giving lebih halus. Padahal yang seru begitu tuh. Nih, 3 hari yang kita lihat apa yang terjadi. Subhanallah tuh. Kalau kita yakin, saya pernah ditanya Ustaz sama orang. Ustaz, antum yakin amat sih? 7 hari Allah akan membalas. Pertama, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan janjimu. Dan saya sudah keterlanjuran ngomong 7 hari engkau bayar. Jangan malu-maluin saya, ya Allah. Iya Pak, sungguh. Saya doanya begitu. Keyakinan saya mengatakan bahwa tidak mungkin Allah mengecewakan hambanya yang sudah mengatakan janjinya seperti itu. Ustadz, bagaimana kalau kemudian orang itu tidak berhasil? Saya yakinnya berhasil, jadi nggak pernah saya memikirkan tidak berhasil. Begitu. Sekali orang itu sendiri sudah berpikir, kayaknya rada nggak mungkin ya. Ya selesai. Sayanya yakin, dianya nggak yakin, bagaimana ceritanya? Lain kan judulnya. Bahwa kemudian dia datang mengadukan, Ustadz, kenapa kok saya tidak berhasil? Nah, ada pelajaran bab keduanya. Apa pasal dia tidak berhasil? Pertama, barangkali dia unknown address. Dia unknown address. Alamatnya tidak diketahui. Begitu sedekah di hari pertama, dikenal sebagai hamba Allah yang bersedekah. Tapi malamnya dia berzina. Akhirnya stempelnya berubah. Dari hamba Allah yang bersedekah, menjadi hamba Allah yang pezina. Akhirnya nih alamat ngaco Pak kemana-mana. Ngaco, ente bergeser satu alamat aja, itu surat nggak nyampe. Jalan ke Tilang, ya, diganti jadi Kutilang, jauh tuh. Unknown address, tidak dikenal. Paginya sedekah, malamnya ribut sama istri. Mertua nyumpain. Bisa begitu. Nyasar dulu kemana-mana, tapi saya bilang, kenali peristiwa itu. Begitu kenali, sujud istighfar. Begitu istighfar, muncul lagi alamatnya. Datang lagi tuh suratnya. Cuman ke pending bentaran doang. Unknown address. Nah, waktu saya ada acara seminar itu, ada yang ngacung. Ustadz muda. Yang ngomong udah tua. Ustadz muda. Iya benar, 53 di umurnya. Kurang lebih lah. Iya Pak, ini lagi ngomong nih, saya lagi kencang-kencangnya ngomong. Dia angkat tangan. Ustadz muda. Ntar dulu nih, tidak semua sedekah itu diganti sama Allah. Saya pengen sengor nih, tapi yang ngangkat tangan orang tua kurang adab. Sehingga saya bilang, iya Pak silakan. Mohon maaf ya hadirin, kita dengarkan dulu Bapak kita bicara. Iya Pak silakan. Tidak selalu. Jangan ajarkan kepada orang-orang bahwa sedekah itu selalu dibalas oleh Allah. Jangan. Itu menyesatkan. Gila nggak? Astagfirullah. Ini ngomong gila. Kemarin ada orang Solo protes saya. So, jangan ngomong gila dong. Gak pantas di... Emang susah sih jadi orang Betawi nih. Mulutnya begini. Mulutnya kagak sekolah. Mulutnya nggak sekolah. Mohon maaf pada orang-orang Solo. Orang-orang yang halus-halus ya. Mohon maaf dah, emang kita begini deh. Subhanallah lah. Karena saya jadi, tapi ya gini ya, kalau saya ngomong hati-hati juga, ntar nggak seru lagi. Ya jadi biasa aja kali ya. Sampai mana tuh? Gila. Sampai gila. Enggak, beneran lupa nih saya. Oh, dia bilang. Sedekah menyesatkan. Jadi menyesatkan itu. Saya suruh dia cerita. Emang ada pengalaman apa Pak Haji? Saya tahun 83 itu buka tambak ikan. Modal 1 juta saat itu. Udah besar Pak, tahun 83 tuh Pak. Saya ambil kredit dari bank. Saya punya tabungan 100 ribu. 100 ribu itu saya bagiin buat sedekah. Berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membuat tambak ikan saya ini berhasil. Tapi apa yang terjadi? Di bulan yang kedua, malah ada banjir besar. Ikan saya pada kabur. Hutang saya 1 juta. Saya terlunta-lunta selama setahun. Jadi, ajarkan ketawakalan sama Allah. Ajarkan kepasrahan sama Allah. Ajarkan bahwa sedekah itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, yang di sini nih saya tidak sepenuhnya setuju gitu. Benar. Uang sedekah juga mintanya